갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Karima Tepala. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah pembelajaran tematik dan terpadu. Dan materi yang akan kita pelajari kali ini ialah karakteristik pembelajaran terpadu dan pengembangan kurikulum terpadu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem aplikasi atau salah satu strategi pembelajaran berdasarkan pendekatan kurikulum terpadu yang bertujuan untuk menciptakan atau membuat proses pembelajaran secara relevan dan bermakna bagi anak-anak. Nah, adapun karakteristik pembelajaran terpadu itu meliputi beberapa. Yang pertama yakni berpusat kepada anak. Pada dasarnya, pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memberikan keluasan pada siswa baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi, sehingga secara individu maupun secara kelompok tersebut, sehingga siswa dapat lebih aktif dalam mencari, menggali, serta menemukan konsep atau prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus dikuasainya dan dibutuhkannya sesuai dengan perkembangannya. Nah, dalam pembelajaran terpadu ini, peran guru lebih banyak sebagai fasilitator dan siswa dituntut untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, yakni autentik. Pembelajaran terpadu diprogramkan untuk melibatkan siswa secara autentik atau secara langsung pada konsep dan prinsip yang dipelajarinya. Kegiatan tersebut memungkinkan siswa belajar dengan melakukan kegiatan secara langsung sehingga siswa akan memahami serta hasil belajar secara langsung sesuai dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami, bukan sekadar memperoleh informasi dari gurunya saja. Dengan pengalaman langsung ini, tetapi siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Nah, yang ketiga yakni pemisahan antara bidang studi itu tidak begitu jelas. Pembelajaran terpadu memusatkan perhatian pada pengamatan suatu peristiwa dari berbagai atau beberapa mata pelajaran sekaligus. Nah, pemisahan antara bidang studi itu tidak ditonjolkan sehingga memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi. Itu fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan seorang siswa. Selanjutnya, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak-anak peserta didik. Siswa diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Nah, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu bertolak dari minat dan kebutuhan seorang siswa, menggunakan prinsip belajar yang menyenangkan bagi siswa, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan juga tanggapan terhadap gagasan seorang siswa atau tanggapan gagasan seorang siswa kepada orang lain. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum adalah perubahan atau peralihan total dari suatu kurikulum ke kurikulum yang lainnya. Kegiatan pengembangan kurikulum mencakup penyusunan kurikulum itu sendiri, pelaksanaannya di sekolah-sekolah yang disertai dengan penilaian yang intensif dan penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum tersebut atas dasar hasil proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Nah, salah satu aspek yang perlu dipahami dan pengembangan kurikulum adalah aspek yang berkenaan dengan organisasi.
Nah, organisasi kurikulum ini merupakan suatu pola atau desain bahan kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan tujuan pendidikan yang dirumuskan dapat mempengaruhi pola atau desain kurikulum karena tujuan tersebut dapat menentukan pola atau kerangka untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan segala pengalaman dan kegiatan belajar di sekolah. Setiap pengembangan kurikulum itu mempunyai tujuan. Nah, adapun pengembangan kurikulum antara lain adalah untuk mengembangkan atau untuk mengurutkan tujuan-tujuan pengajar secara sistematis, logis sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya secara saling berhubungan sepanjang masa atau sepanjang tahun. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita mengenai karakteristik pembelajaran terpadu dan juga pengembangan kurikulum terpadu kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video-video berikutnya.